Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alaihi afdhalus salatu wa atammu taslim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita berakhir pada ghayatuhu atau tujuan mempelajari usul fikih, yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah wal 'amal bihi, لأن العمل المبني على العلم الصحيح هو الموصل لسعادة الدنيا والآخرة. Jadi tujuan kita mempelajari adalah untuk mengetahui hukum-hukum syariat dan beramal dengannya. Seperti yang kita katakan pada pertemuan yang lalu, bahwa mungkin banyak orang yang mengamalkan fikih, tapi karena tidak mengetahui dalilnya, sehingga asal melakukan. Sehingga penting untuk kita mengetahui dalil yang mendasari apa yang kita lakukan. Sehingga di sini sebutkan bahwa kita mempelajari ini untuk mengetahui hukum-hukum syariat dan beramal dengannya, karena amal yang dibangun atas pengetahuan yang benar itu akan menyampaikan kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian istimdaduhu, cara pengambilannya atau hal-hal yang menjadi penopang dari ilmu usul fikih ini adalah disebutkan yustamadu ilmu usul fikih min thalathati ulum. Diambil atau dikuatkan ilmu usul fikih itu dari 3 ilmu. Yang pertama, ilmu tauhid, ilmu pengetahuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid. Kenapa? Karena syariat yang berdasar dalil itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya atau seharusnya kita mengetahui zat yang menurunkan syariat. Sehingga dikatakan bahwa wadzalika bitawaffuqi syar'iyyatil adillah ala ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ma'rifatu sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima jaa'a bihi an rabbih. Begitu juga mengetahui tentang kebenaran atau kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa apa yang dia dapatkan atau apa yang dia terima dari Tuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum syariat
Sehingga penting untuk kita mengetahui hukum syariah, karena ini adalah penopang dari ilmu usul fikih. Seperti anna ilma usul al-fiqh yabhathu fi adillati al-ahkam al-syar'iyyah, fala budda min ma'rifati syai'in min al-ahkam al-syar'iyyah. Bahwa ilmu usul fikih itu membahas tentang dalil-dalil syariat, maka seharusnya kita mengetahui sedikit tentang hukum syariat. Lianna al-maqsuda itsbatul hukm syar'i bil mas'alati, karena tujuan kita adalah untuk menetapkan hukum syariah pada satu masalah atau nafihi anha, atau meniadakan hukum itu padanya. Wa bidzalika yastati'u al-usuli an yadhkura amthilatan min waqi'il fiqh ala ma yahduhu min masail usuliyah. Oleh karena itu, seorang yang tahu ilmu usul pasti akan bisa menyebutkan contoh-contoh yang berkaitan dengan fikih atau berkaitan dengan apa yang dia bahas dari permasalahan usul. Jadi ini sebagai penopang ya. Kemudian yang ketiga, al-ahkam atau al-ilm al-lughah al-arabiyyah, ilmu bahasa Arab. Jadi ini penting juga ini ya, untuk dipelajari. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan ya, waktu untuk mempelajari ya, khususnya pada masalah bahasa Arab. Kenapa? Lianna al-kitab wa sunnah jaa bi lughatin arabiyyah. Karena Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Fala tu'rafu dalalatuhuma 'ala-al-ahkam, maka tidak bisa diketahui pendalilan atau dalil dari kedua yang disebutkan tadi, Alkitab dan Hadis, untuk diterapkan di dalam satu hukum illa bi ma'rifati lughatil arabiyyah, kecuali mengetahui ya bahasa Arab. Fala yastati'u al-usuli ay ya'rifa ma ya'rifu tilka al-adillah, maka seorang pelajar ilmu usul itu tidak bisa mengetahui apa yang terdapat pada dalil, baik dari Al-Quran atau dari Al-Hadis, tentang keumumannya atau kekhususannya atau kemutlakan yang ada padanya, atau batasan-batasan, atau yang diucapkan atau yang dipahami. Karena ada sesuatu yang nanti kita dapatkan dalam contoh yang kedua yang terakhir disebutkan ini. Illa idza ulfatil kalimat bi ilmi lughatil arabiyyah. Ini tidak bisa diketahui dari ini atau ayat ini ya menjelaskan tentang sesuatu yang umum. Ayat ini menjelaskan tentang sesuatu yang khusus misalnya, atau ini umum kemudian ditaksis oleh dalil ini, dan itu nanti kita akan dapatkan pembahasan tentang. Nah, khusus pada an-nutq wal fahm, ada dalam riwayat
sesuatu, ya, dan ini sudah pernah kita sampaikan ya, meskipun belum pada pelajaran usul, tapi saya pernah mengingatkan bahwa al-maqbuh ya, muqaddamun 'alal maqbuh. Ya. Sesuatu yang diucapkan itu lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada yang dipahami. Nah, dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang diperintahkan dengan ucapan dan ada yang dilakukan hanya karena memahami. Contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat bahwa idza qumta ila shalah fa'asbigh wudu. Kalau kau mau sholat, sempurnakan wudu, berwudu dulu. Ini ucapan. Kumastaqbil qiblah, kemudian hadaplah ke kiblat. Tsumma kabbir, kemudian bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an ila akhir hadis. Nah, ada juga yang hanya dipahami seperti yang diriwayatkan oleh para sahabat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangkit dari tahiyat pertama itu membaca sesuatu. Kenapa? Karena kelihatan jenggotnya bergerak-gerak. Belum tentu, tapi gerakan itu dipahami bahwa bibirnya bergerak. Kalau bibir bergerak berarti dia membaca. Itu dipahami. Atau contoh keseharian kita, misalnya seorang guru mengatakan kepada siswanya berdiri semua. Contoh yang diucapkan disuruh berdiri, tapi ini isyaratnya dulu. Isyarat itu pahami atau berucap? Dipahami lewat isyarat, ini disuruh dulu, tapi ucapannya harus berdiri. Maka di sini berlaku kaidah ini, al-maqtuh muqaddamun 'alal maqtuh. Yang terucap itu lebih didahulukan daripada yang dipahami. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa al-farqu baina 'ilmi al-fiqh wa usul al-fiqh. Perbedaan antara ilmu fiqh dan ilmu usul fiqh. Ilmu fiqh yabhathu fil adillati at-tafsiliyah wa af'alil mukallafin. Ilmu fiqh itu membahas tentang dalil-dalil yang terperinci dan perbuatan-perbuatan mukallaf. Sementara ilmu usul fiqh yabhathu fil adillati al-ijmaliyah, membahas tentang dalil-dalil global, dalil-dalil mujmal, yang umum. Wastinbat al-ahkam syar'iyyah minha, dan pengambilan dalil darinya. Contoh, dalam Al-Quran tidak ada perintah, tidak ada yang menjelaskan bahwa sholat itu wajib. Yang ada perintah sholat. Dalilnya, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, ini dalam usul fikih ini yang dibahas ini, bahwa dalil umum ya, yang menjelaskan tentang perintah sholat, tapi yang membahas tentang perincian bagaimana orang sholat itu ada pada dalil lain, dan itulah fikih. Jadi perintah sholat, tapi dalam Al-Quran
Tidak ada disebutkan sholat subuh 2 rakaat, ya. Sholat zuhur 4 rakaat. Tidak ada. Yang merinci itu adalah hadis. Nah, sehingga kalau kita tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka susah untuk kita sholat yang benar. Kalau hanya mengatakan iya tekuelo malah boleh dikasih, boleh dikurangi. Ya. Kalau cuma dari Quran, kita tidak sholat seperti yang dicontohkan Nabi. Pada Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, di Al-Quran hanya ada perintah aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Tidak ada dalam Al-Quran berapa pesannya yang harus kita keluarkan, berapa ukurannya sehingga kita wajib zakat. Tidak ada. Yang merinci itu fikih, ya, yang merinci itu fikih. Jadi itu perbedaan antara ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Kalau ilmu fikih adalah membahas tentang dalil-dalil terperinci dan perbuatan-perbuatan mukallaf. Sehingga perintah dalam aqimus shalah itu dipahami bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyebutkan hukumnya, ya, hukumnya itu ada pada fikih. Salat itu wajib. Salat itu wajib. Kenapa? Karena dalam kaidah usul al-aslu fil amri bil wujub. Asal dari satu perintah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Illa ada dalilu ala khilaf. Kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Begitu juga sebaliknya. Al-aslu fil nahyi bil tahrim. Asal dari satu pelarangan itu adalah hukumnya haram, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Jadi hukum asalnya pokoknya semua perintah itu wajib, semua larangan itu haram, haram. Sehingga ada rumusnya, ya, ada rumusnya. Ini yang saya maksudkan kemarin. Kalau misalnya ada topik dulu bisa kita coret-coret bahwa hukum, ya, yang nanti kita masuk ini, ya, jadi mulai dari ini sebenarnya materi kelas, Pak, sehingga semua pembahasan ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan. Tapi ini kita tidak belajar, makanya saya dari awal mengatakan ajak semua orang yang mau belajar, ya, kita belajar bersama dan jangan khawatir ada ujiannya. Tidak ada ujian, tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, mudah-mudahan ada yang kita sampaikan lalu bisa melekat, bisa kita amalkan, ya, sehingga kita semua bisa mendapatkan pahala. Nah, kita masuk dalam pembahasan al-fiqh. Karena pada definisi tentang usul fikih itu ada penjelasan bahwa usul fikih itu terdiri dari dua kata, usul dan fiqh. Kemudian didefinisikan sendiri-sendiri. Nah, kemudian tentang fikih sendiri itu didefinisikan bahwa dia adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah bil 'amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiriyah, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah yang diamalkan, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, ya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sehingga al-ahkam yang dimaksudkan itu mempunyai 4 variabel, ya, 4 variabel. Yang pertama, hakim.
Yang kedua, hukum itu sendiri. Yang ketiga, al-mahkum fihi. Dan yang keempat, al-mahkum alaih. Ya. Nah, di kitab ini pembahasan tentang hukum itu diawali dengan mengatakan laqad syara'a Allahu ahkam hadha din ala ibadihi liyaqumu biha fallahu huwal hakim. Yang saya sebutkan hukum itu al-ahkam itu 4 variabel. Pertama, hakim. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan hukum-hukum agama terhadap hamba agar hamba itu menunaikannya. Maka yang disebut hakim dalam syariat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa itu hakim? Allah. Meskipun kalau secara bahasa hakim itu adalah yang memutuskan sesuatu. Jadi dalam perkara ada hakim, ya, qadhi, ya, qadhi. Dalam pelajaran itu ada pelajaran peradilan, ya, peradilan. Yang kata peradilan itu sendiri diambil dari kata qadha yang qadha. Nah, yang artinya hakim, qadhi. Nah, sehingga di sini disebutkan bahwa hakim itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menetapkan hukum adalah Allah semata. Nabi pun tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Ya. Tak ada hukum itu kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma Rasul wa huwa muballighun anillah. Adapun Rasul itu, ya, beliau adalah penyampai apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mubayyin lil ahkam syar'iyyah, dan yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Dan kami menurunkan kepadamu az-dzikr, salah satu nama dari Al-Quran, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan untuk mereka. Nah, kemudian wa yajibu 'alal muslimi ay ya'khudha ahkam Allah, dan wajib bagi orang yang mengaku muslim untuk mengambil hukum Allah wa rasuli, dan hukum rasulnya, bil ridha wal ikhtiyar, dengan ridha dan tunduk patuh, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dan demi Tuhanmu, mereka tidak beriman. Disebutkan dalam ayat, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai dia menjadikanmu pemutus hukum terhadap apa yang dia perselisihkan. Ada masalahnya, maka engkau sebagai penentunya. Nah, kalau terjadi seperti itu, lalu dia tidak terima, ini yang disebutkan lain minum, tidak dianggap orang beriman. Kalau engkau memutuskan sesuatu, lalu mereka tidak terima. Ini dipahami dari tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian tidak didapat kepada diri mereka sesuatu yang berat. Jadi mereka tidak merasa berat. Jadi disebutkan tadi bahwa menerima
ya, bil ar-ridha wal ikhtiyar, dengan ridha dan tunduk. Mimma qadai, terhadap apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan lapang dada. Jadi yang pertama dari variabel ahkam ini adalah hakim. Hakimnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan atau menentukan hukum. Kemudian di sini ada ta'rifu al-hukm, pengertian al-hukm menurut bahasa al-man'u, yang melarang atau yang mencegah. Wa minhu summiyal qadhi hakiman. Karena itu maka qadhi itu disebut hakim. Kenapa? Li'annahu yamna'u minal zulmi, karena dia yang bisa mencegah kezaliman. Seharusnya begitu ya. Tapi pada prakteknya sekarang tidak semua begitu. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, itu ultima ya yaumul qiyamah bidijamin minan. Nanti di akhirat orang yang seperti ini itu akan dikekang dengan kekang api neraka. Nah, kenapa tali kekang itu disebut hakama? Li'annahu yamna'u min jima'iha, karena tali itu bisa mengendalikan supaya dia tidak kemana-mana, tidak liar. Nah, sedangkan menurut istilah al-hukm adalah kitabullah, kitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, tuntutan atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Kalau yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah orang yang terbebani hukum. Bil iqtidha, ya, perintah untuk iqtidha itu apakah perintahnya? Karena nanti ada ya al-amru, ada an-nahyi. Ini dua-duanya perintah. Yang satu khitabul, ya, khitabullah atau khitabul fi'l, ya, perintah atau tuntutan untuk mengerjakan, itu perintah al-amr. Ada khitabul tanjih, ada perintah untuk menjauhi, itu larangan, ya, itu larangan. Sehingga nanti saya akan menyebutkan ke akhir ya, rumusan, ada rumus yang menjelaskan seperti ini. Dan meskipun saya tidak sebutkan, sebenarnya kita akan dapatkan juga ya, pada kelanjutan, pada akhirnya kita bertemu dengan ini. Ya, di sini perintah atau tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Maksudnya apakah dikerjakan perintah itu atau ya perintahnya untuk melarang, ya, menjauhi, atau tahdid, ataukah memilih, ya, memilih. Nah, ini sehingga disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa hukum itu ada hakim, ada hukum itu sendiri, ada mahkum bi, ada mahkum alaih. Ya, yang dari
dari empat ini maka muncul ada yang disebut dengan ahkam at-taklif, ada ahkam al-wad'i. Hukum taklif yang 5 yang kita semua tahu, wajib, ya, mandub atau yang disebut sunnah, ya, kemudian lawan dari wajib haram, ya, lawan dari sunnah makruh. Nah, di antara dua ini, antara wajib dengan haram atau sunnah dan makruh, ada mubah. Ya, mubah inilah yang disebut at-taklif, memilih. Elok dipugawi terserah, elok dibelai terserah. Tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Ya, secara khusus ya, tapi kalau mau diurut nanti, kalau itu tidak ada hukumnya, khususnya dalam perkara duniawi, lalu kemudian ya, dia menyerempet hukum, ya, maka disitulah dosanya. Disitulah dosanya. Karena segala sesuatu dalam berkaitan dengan duniawi itu hukum asalnya boleh, ya, mubah. Nah, awil wad'ah. Ya. Apa? Ya. Kalau begitu, saya harus bekerja ulang menerjemahkan apa yang saya tampilkan. Dan nanti saya lebih memilih untuk tidak pakai ini, ya, lebih kita pakai papan tulis, gitu ya. Tapi tidak apa-apa, saya upayakan. Ya, saya akan materinya kok, ada. Ya, masih ada di situ, karena saya kalau sekolah malas toilet kok. Pertama mengambil waktu pemasangannya, ya. Kalau di HP tinggal buka saja, ini ada TV, ada usul TV. Nah, jadi sudah ada, jadi bahasa Indonesia ini muncul. Nah, jadi insya Allah mudah saya bisa pindahkan ke laptop. Ya, aplikasi. Ya, ada. Karena sebenarnya Bapak Ibu bisa mendownload sebenarnya ini. Cuma yang saya pakai ini kayaknya belum ada, ya, belum ada di Google, ya, belum bisa ya, karena saya mendapat ini langsung dari Kementerian Pendidikan Saudi, karena ini muqarrar sebenarnya, ya, muqarrar mulai dari seperti yang di sini Bapak bisa melihat ini pelajaran as-saffun at-tanawi, ya, pelajaran untuk kelas 3 aliyah, pelajaran kita. Kenapa? Karena usul fikih itu belum dipelajari di Ibtidaiyah, belum dipelajari di Tsanawiyah. Ya. Kalau kita mutawasid, ya, mutawasid sama Tsanawiyah itu mutawasid di sana. Jadi ya, meskipun kalau fikihnya itu sudah ada, ya. Nah, usul fikih sendiri, ya, ini hanya ada pada ini baru perubahan. Kalau di kelas 12 atau kelas 3 aliyah itu nanti, ya, kalau yang lalu, ya, nanti dipelajari pada semester ganti, ya, semester ganti. Jadi
Tapi sekarang sudah dipadukan, dia include pada pelajaran fikih. Ya. Jadi saya tuliskan sedikit ya karena waktu sudah lewat. Nah, yang dimaksud dengan al-waqi', ya, al-waqi' ini ya adalah iqamullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bi an yakuna sababa syai'in li syai' atau syartan li syai' atau man'an li syai' yang disebut dengan ahkam al-waqi'. Ahkam al-waqi'. Jadi ada sebab atau ada syarat atau ada penghalang. Jadi contoh misalnya sholat itu wajib bagi ya, ada yang disebut dengan syarat wajib, ada yang disebut syarat sah, ada rukun, ada penghalang. Ya, nah itu yang disebutkan di sini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ya, baik untuk dikerjakan ataukah untuk ditinggalkan, atau memilih antara mengerjakan atau meninggalkan, atau yang ada berkaitan dengan perbuatan itu dia diwajibkan karena ada sebabnya. Ada sebab. Nah, ini kalau apa lagi, ya, apa lama. Jadi sabab yang menjadi bagian dari hukum waqi' itu adalah contoh terakhir sebelum saya menjelaskan rumus yang saya sebutkan tadi, bahwa sesuatu yang menyampaikan kita atau apa yang menyampaikan kita kepada sesuatu itu sebab. Sehingga yang dia sebut sebagai contoh tangga. Tangga itu adalah sebab untuk kita bisa sampai ke atas, naik ke lantai 2, ya. Sehingga dengan adanya sebab maka ada lantai 2. Kalau tidak ada sebab maka tidak ada lantai 2. Tapi dalam definisi disebutkan ma yalzamu min wujudihi wujud wa min adamihi adam. Ya. Apa yang lazim keberadaannya maka ada hukum, dan ketidakberadaannya maka tidak ada hukum. Tapi bukan berarti dengan keberadaannya maka harus ada hukum. Atau bingung? Ya, kalau kita dicontoh, ya. Contohnya tadi tangga. Ada tangga maka bisa kita ke atas. Tidak ada tangga kita tidak bisa ke atas. Tapi bukan berarti dengan adanya tangga maka kita harus ke atas. Ya. Ada tangga kita bisa ke atas, tidak ada tangga kita bisa ke atas. Tapi kalau ada tangga bukan berarti ada tangga maka kita harus naik ke atas. Kenapa? Ini bisa jadi terlarang. Bisa jadi ada penghalang, itulah yang disebutkan. Ya. Ada wajib, ada sebab, ada syarat. Ya, ada syarat, ada mani, ada penghalang. Sehingga sudah memenuhi ya, syarat wajibnya. Misalnya salah satu dari syarat wajib sholat itu adalah muslim akil balik. Dia muslim berakal balik, wajib sholat. Tapi tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Salah satu syarat sah sholat adalah berwudu, bersuci. Meskipun dia muslim balik tapi tidak berwudu, tidak sah sholat. Dia muslimah berwudu tapi haid, ada penghalang, tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Jadi bukan berarti sebabnya ada, syurutnya ada, ya, maka dia harus sholat. Tidak, karena ada penghalang tadi itu.
Ada tangga, ada tangga. Tapi bukan berarti dengan adanya tangga maka harus sama. Karena ya bisa jadi untuk laki-laki dilarang ke atas. Oke. Nah, jadi itu kemudian yang terakhir yang saya sebutkan tadi ya, rumus dari al-khitab ya, al-khitab itu yang disebut hukum tadi, bahwa ada khitabul fi'l ya, tuntutan untuk mengerjakan yang disebut al-amru, perintah. Ada khitabul tark, tuntutan untuk meninggalkan yang disebut an-nahy, larangan ya, larangan. Maka semua perintah itu hukumnya wajib. Itu kaidah asal yang kita sebutkan tadi. Al-aslu fil amri lil wujub. Ya, illa adalah dalilu ala khilafi. Begitu juga an-nahy, larangan. Ya, al-aslu fil nahyi lil tahlil. Semua larangan itu hukumnya haram. Ya, haram. Kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Maka perintah kalau bertemu dengan sesuatu yang tidak membuat kita mampu melakukan kewajiban itu, kita tidak boleh mengatakan adanya persembahyaan seperti kulit kentong. Nah, kewajiban atau perintah yang hukumnya wajib itu ketika bertemu dengan masyaqqah, kesulitan, wajib dilakukan tapi tidak bisa berdiri. Saya tidak bisa berdiri. Tidak boleh kita mengatakan ajaran yang persembahyaan seperti kulit kentong. Kenapa? Karena ada, kalau kewajiban tidak bisa dilakukan karena bertemu dengan masyaqqah, kesulitan, maka ada hukum yang lain. Rukhsah namanya. Ada keringanan. Rukhsah itu adalah perubahan hukum dari sulit menjadi mudah karena dibenarkan. Yang seharusnya azimahnya orang sholat itu hukum asalnya berdiri, ya, wajibnya berdiri. Tapi kalau kita mampu berdiri, maka boleh dulu. Jangan dulu. Kalau tidak bisa dulu, juga boleh bertahan. Itu rumus. Lawannya larangan. Ya, ini rumus. Larangan itu hukumnya haram. Tapi ketika yang diharamkan ini bertemu dengan darurat, ya, kedarurat. Apa yang disebut darurat? Terpaksa. Ya, terpaksa. Maka yang tadi haram menjadi boleh. Ya, boleh. Itulah sehingga dalam ayat tadi bahwa al-aslu fil amri lil wujub illa pada dalilu ala khilafi. Al-aslu fil nahyi yastahil illa pada dalilu ala khilafi. Ya, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Jadi kalau ada perintah lalu ada sesuatu yang membuat kita menyelisihi, ya, perintah yang hukumnya wajib itu, maka boleh kita melakukan yang berbeda, yaitu disebut rukhsah. Ya, kalau larangan, kalau ketemu dengan darurat, contoh misalnya bangkai itu haram, ya, bangkai itu haram. Ya, dalam ayat innama harrama alaikumul maitata wad dama wal dan seterusnya, dalam ayat yang lain hurrimat alaikumul maitatu, ya, diharamkan atas kalian bangkai. Tapi dalam lanjutan ayat disebutkan faman turra, ya, faman turra, siapa yang dalam keadaan darurat, terpaksa, ya, terpaksa, boleh nanti mati. Kalau dia tidak makan mati. Nah, makanan yang ada cuma bangkai haram. Yang tadinya haram jadi boleh. Jadi ada dari yang berisi, gitu ya. Sehingga yang sebagai penutup, saya mudah-mudahan bisa mewujudkan apa yang dikatakan
tarikh hukmi ini. Ya. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan penjelasan tentang definisi tadi. Okay. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa